Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, ini menarik juga begitu ya, si Giring ini begitu ya. PSI ditargetkan bisa meraup 15 juta suara ya. Kalau 15 juta suara ya mending menjadi calon presiden saja begitu ya. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya bolehlah optimis sebesar apapun begitu ya. Yang namanya partai PSI saya kira ya bisa jadi nyungsep begitu ya. Tidak lolos di parlemen lagi begitu. Dan bahkan ya menariknya di sini adalah bahwa jualan nama Jokowi ya. Giring optimis PSI bisa raup 15 juta suara di pemilu di 2024. Bayangkan ketika ke KPU kemarin begitu ya. Foto Pak Jokowi dibawa di situ begitu ya. Akankah selama ini laku begitu atau tidak begitu ya? Pak Jokowi laku karena dia menjadi presiden begitu ya. Tetapi sebaliknya nanti di 2024 akankah Pak Jokowi laku? Itu yang menjadi pertanyaan begitu ya. Walaupun sekarang katanya menjadi kingmaker dan sebagainya, muncul spekulasi seperti itu ya, saya rasa masyarakat sudah agak muak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Jual nama Jokowi, Giring optimis PSI bisa raup 15 juta suara di pemilu di 2024. Ya, kita buktikan saja nanti begitu ya. Apa prestasi dari partai PSI? Apa ya, di gedung DPR gagal begitu ya. Apakah tidak stres dan sebagainya begitu ya. Dan bahkan ini prestasinya cuma menggonggong Pak Anies saja, yang sadar sudah banyak yang keluar per hari ini ya. Mohon dicadangkan juga biaya untuk RSJ Giring ya, takut penyakit sarafnya kumat. Wah, ini sekali banyak pro dan kontra begitu kan. Apakah Giring nanti gagal? Apakah Ade Armando juga gagal begitu? Katanya ya mencalonkan diri sebagai caleg begitu ya. Inilah demokrasi kita harus hargai itu begitu ya. Tapi perlu diingat ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi ya, ngapain di situ begitu ya. Gue aja heran ya, bisa-bisa dulu bisa dukung banget PSI ya. Partai anak muda ya, ketuanya penuh do yang begini. Ini banyak sekali pro dan kontra melihat dari tatanan kita bahwa di partai PSI itu sendiri begitu ya. Banyak yang keluar begitu. Artinya apa? Artinya kalau banyak yang keluar berarti ya sistemnya di dalamnya kacau begitu ya. Ya kalau hanya menggonggong mengkritik Anies Baswedan terus tidak ada marwah di masyarakat ya, mungkin masyarakat akan enggan untuk memilih partai PSI ini begitu. Anak muda memang harus bermimpi ring ya, 15 juta ya. 15 juta itu luar biasa begitu ya. Sampai 7,8% kalau di ini begitu, 180 juta begitu ya. Bahkan ya dulu ya sempat pilih ini partai berharap ada kemajuan seiring berjalannya waktu. Ternyata sama saja ya. Dan untuk di 2024 nanti semua yang minta dipilih orang partainya pasti coblos semua biar adil. Ini banyak sekali walaupun jualannya adalah Pak Jokowi selama ini begitu kan. Nanti jualannya kalau memang Pak Ganjar jadi presiden ya Pak Ganjar. Kalau Pak Prabowo, kalau Anies ya masa Anies. Kan logikanya kan seperti itu begitu. Jadi tidak dalam artian bahwa di partai PSI itu tidak ada yang kemudian ada keterikatan punya prestasi luar biasa. Semuanya yaitu menggonggong mengkritik Anies Baswedan begitu. Artinya tidak linear lah, dalam artian kalau memang dia punya prestasi luar biasa tunjukkan di situ begitu kan ya. Kok sekarang hanya ikut-ikutan seperti itu begitu. Ya sana sini ikut begitu kan, cawe-cawe lah numpang tenar di situ, kata siapa sih, kata dari pengamat kemarin begitu ya. Bawa tidur aja ya bisa bermimpi 15 juta suara. Bayangkan begitu ya. Makin nyungsep kayak kenalu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Akhir-akhir ini PSI di tangan Giring sudah kayak gitu begitu ya. Bagaimana nanti begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, jual nama Jokowi, Giring optimis PSI bisa raup 15 juta suara di pemilu di 2024 ya, dikutip dari tv1news.com. Partai Solidaritas Indonesia PSI telah mendaftarkan bakal calon anggota Bacalek untuk pemilu di 2024 ke Komisi Pemilihan Umum KPU RI pada hari Minggu ya. Jualannya di situ bawa foto Pak Jokowi ya. Biar orang mungkin bisa tertarik di situ begitu ya, pro pemerintah dan sebagainya begitu ya. Ogah ya. Banyak masyarakat sudah banyak yang tahu hari ini seperti apa partai PSI dan siapa si Giring itu begitu ya.
Bahkan usai menyerahkan berkas pendaftaran Giring Ganesa ya, Giring Ganesa yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI menyatakan bahwa ya partainya menargetkan 15 juta suara pada pemilu 2024 mendatang. Giring mengaku optimis pihaknya dapat mencapai target tersebut ya. Ya, bolehlah bermimpi setinggi langit begitu kan ya, tetapi jangan ngibul juga begitu ya. Kita lihat tatanan di masyarakat yang di bawah, berapa orang yang daftar ke KPU begitu ya. Jadi kok ya optimis itu tidak menjadi masalah, biar jatuhnya mungkin di bawah 15 juta atau mungkin ya kalau nggak salah ya 14 juta kan begitu logika kita begitu. Tapi kalau parahnya hanya dapat 3 juta 2 juta ya mending tidur aja kan begitu logika kita begitu ya. Saya rasa pertimbangan hari ini mending ya PSI itu gabung begitu ya ke partai lain kalau memang ingin lolos. Karena pada hakikatnya partai PSI hari ini kalau kita melihat kok orang-orangnya seperti itu juga begitu ya. Jadi seolah-olah memelihara buzzer di situ begitu. Dan bahkan ini ya kami menargetkan 15 juta suara di pemilu di 2024. Kami optimis bisa mencapai target tersebut karena kami menjawab aspirasi masyarakat akan hadirnya negarawan seperti Pak Jokowi yang kompeten, berintegritas dan tentunya bersih, kata Giring di kantor KPU ya. Pada hakikatnya inilah bawa-bawa nama Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi adalah kader PDIP itu sendiri begitu. Jadi wajarlah Ibu Megawati muak sekali kepada partai PSI ini begitu kan ya. Bawa-bawa nama orang di situ begitu. Giring menyatakan bahwa PSI tidak akan mendaftarkan bacalek ya dengan riwayat buruk seperti mantan narapidana korupsi. Ya bagus ya kalau seperti ini begitu kan. Karena masih banyak mantan-mantan narapidana korupsi begitu, nonton film porno dan sebagainya. Kan begitu logika kita begitu. PSI juga konsisten untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor karena kami berkeyakinan kami tidak bisa menghadirkan perubahan di DPR jika anggota-anggota legislatif yang kami tawarkan tidak bebas korupsi. Bahkan kami memastikan setiap sen uang rakyat dipakai untuk kemaslahatan publik. Ya kalau punya inisiasi seperti itu ya bagus sebenarnya begitu ya. Tetapi perlu diingat bahwa komunikasi itu sangat penting sekali begitu ya. Saya rasa bahwa perkembangan politik PSI hari ini menurun dibandingkan dengan tahun yang lalu begitu ya. Karena apa? Karena semuanya kok jadi buzzer kan kira-kira seperti itu begitu ya. Banyak yang keluar ya, para elit-elit PSI banyak yang keluar di situ mungkin sudah tidak cocok dengan prinsipnya yang membangun bangsa dan negara di situ begitu. Giring berjanji pihaknya akan meneruskan arah pemerataan pembangunan yang pondasinya telah diletakkan oleh Pak Jokowi ya. Bahkan ya bagi kami Pak Jokowi tidak hanya seorang negarawan Indonesia, Pak Jokowi sudah menjadi ide besar. Bahkan Pak Jokowi memperlihatkan kepada kita semua bahwa Indonesia memang hebat, Indonesia memang maju dan membanggakan. Itulah PSI sebagai ya sebut sebagai Jokowisme atau Jokowiisme atau Jokowi is PSI. Ya, ilah nimbrung di situ begitu ya. Nanti kena tamparan oleh Ibu Megawati baru kapok begitu ya. Bahkan sebelumnya rombongan Partai Solidaritas Indonesia tiba di kantor pemilihan umum atau KPU. Rombongan kaos merah tersebut dipimpin oleh Ketua Umum PSI Giring Ganesa ya, sembari membawa poster dan spanduk foto Presiden Joko Widodo bertuliskan tegak lurus bersama Pak Jokowi. Kami PSI, kami Jokowi, kata para kader PSI. Lah inilah yang kemudian Pak Jokowi sudah dibawa di situ begitu ya. Terus kemudian banyak ya dalam artian bahwa apa sih yang mau diharapkan dari partai PSI, apa sih sumbangsi yang diharapkan kepada yang diberikan kepada masyarakat, begitu logika kita begitu. Kalau masih belum punya prestasi berjalan di not, pro lah terhadap rakyat begitu kan, bukan pro terhadap elit kan, begitu logika kita begitu. Jadi aneh bagi kita melihat situasi dan perkembangan politik si PSI hari ini begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.